Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Bintang Titania Putri Riyadi. Saya dari kelas A623 dengan NPM 23144600234. Kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep akidah. Sebelum itu, izinkan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Amalia Rusita dari kelas A623 dengan nomor NPM 23144600222. Halo guys, perkenalkan nama saya Rena Putriana. Saya berasal dari kelas A523 NPM 23144600166. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Saputra dengan NPM 23144600325 kelas A6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanda. Perkenalkan, nama saya Dini Maya Daulan Juwita, NPM 23144600205 dari kelas A523. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rizky Nur Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Aulia, kelas A5 dengan NIM 23144600191. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akidah secara etimologi. Dalam bahasa Arab, akidah adalah kata yang berasal dari al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang berarti mengokohkan atau menetapkan, dan ar-rabtu biquwah yang berarti mengikat dengan kuat. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pengertian akidah secara terminologi. Akidah adalah iman yang teguh dan pasti, tidak ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. Selain itu, secara terminologi, akidah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibenarkan oleh hati dan jiwa, serta menjadikan hati dan jiwa tentram karena kepercayaan tersebut. Atas kepercayaan tersebut menjadi timbul suatu keyakinan yang teguh dan kokoh, serta tidak ada keraguan-raguan dan kebimbangan atas apa yang dipercayainya. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu diartikan oleh manusia di dalam hati, serta diyakini kesahihan dan kebenarannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Menurut Imam Al-Ghazali, jika dalam diri seseorang telah tumbuh akidah pada hatinya, maka mereka akan menganggap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kuasa atas segala sesuatu, sementara segala yang ada hanyalah makhluknya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup akidah. Menurut Hasan Al-Banna, maka ruang lingkup akidah Islam meliputi sebagai berikut. 1. Alahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah, dan sebagainya. Yang nomor 2 yaitu tentang nubawat. Nubawat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa para Rasul, mukjizat Rasul, dan lain sebagainya. Dan nomor 3 yaitu ruhaniyat. Ruhaniyat yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, syaiton, roh, malaikat, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu samiyat,
Samiyat yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan As-Sunnah seperti alam barzah, akhirat dan azab kubur dan tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan sebagainya. Adapun penjelasan ruang lingkup pembahasan akidah yang termasuk dalam rukun Islam yaitu ada beberapa. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, iman kepada takdir Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber akidah. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, informasi apa saja yang wajib diyakini hanya diperoleh melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran memberikan penjelasan kepada manusia tentang segala sesuatu firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, wa nazzalna alaikal kitaba tibyanal likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Artinya, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang berserah diri. Baik, materi selanjutnya yang saya akan bawakan yaitu fungsi akidah. Fungsi akidah merupakan keyakinan seseorang yang memiliki beberapa fungsi yang meyakinkan, diantaranya yaitu fungsi akidah. Yang pertama, sebagai fondasi untuk membangun bangunan Islam, menjadi landasan dari syariah dan akhlak. Yang kedua, menyelamatkan manusia dari keyakinan yang menyimpang, seperti bidah, kufarat, tahayul, dan penyimpangan yang lainnya. Yang ketiga, membentuk manusia yang solih di dunia sebagai modal untuk tercapai kebahagiaan di akhirat. Yang terakhir, ibadah yang tidak dilandasi dengan akidah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, fungsi akidah sendiri itu sangat penting untuk kelangsungan hidup agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi akidah beserta contohnya. Yang pertama, fungsi akidah sebagai fondasi untuk membangun bangunan Islam menjadi landasan dari syariah dan akhlak. Yang kedua, menyelamatkan manusia dari keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, tahayul, dan penyimpangan yang lainnya. Yang ketiga, membentuk manusia yang soleh di dunia sebagai modal untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, ibadah yang tidak dilandasi dengan akidah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut merupakan contoh dari akidah. Yang pertama, jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak yang mulia, dan bermuamalat dengan baik. Yang kedua, semua ibadah yang kita laksanakan, jika tanpa ada landasan akidah, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima. Yang ketiga, dengan akidah dan iman seorang muslim akan senantiasa menghadirkan dirinya dalam pengawasan Allah semata. Dan yang terakhir, akidah memberikan daya dorong utama untuk bergaul dan berbuat baik sesama manusia tanpa pamrih. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Islam. Agama Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang dapat menyelamatkan umatnya dari kehidupan dunia dan akhirat. Bagi yang mengikuti dengan sungguh-sungguh dengan pemahaman akidah yang benar. Akidah yang benar itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu dan Maha Esa yang dipegang sampai akhir hayat.
Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah kebenaran Allah. Islam telah berjuang mendakwah akidah dalam tahun agar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala lebih kurang dari 13 tahun. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah akidah dengan metode dakwah bil hikmah dan bijaksana, dengan pelajaran yang baik dan serta dengan argumentis dan dengan baik, sehingga Islam Daud berkembang dengan baik. Dalam Islam, akidah mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah dapat diartikan sebagai ikatan atau kepercayaan. Sedangkan dari segi akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Ruang lingkup akidah terdiri dari ilahiyat, nubuwat, ruhaniyat, samiyat. Dan juga akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan yang dimana akidah Islam sebagai sesuatu yang diwujudkan Allah. Akidah meluruskan akidah-akidah yang diselewengkan. Dengan keyakinan itulah seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada nabinya Muhammad SAW. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasa akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah. Terdapat dalam kedua sumber tersebut dan mencoba membuktikan secara ilmiah kebenaran yang disampaikan Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu yang terbatas atau akal tidak akan mampu menggapai sesuatu yang tidak terbatas. Jadi, akidah berfungsi sebagai ruh dari kehidupan agama. Tanpa ruh akidah, maka syariat jasad kita tidak ada guna apa-apa. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.